Sejumlah peristiwa tragis mewarnai Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari ledakan misterius di sebuah toko material di Purwakarta yang menewaskan seorang pekerja, hingga kecelakaan maut yang menimpa rombongan pengantin di Indramayu dan merenggut belasan nyawa. Rangkaian insiden ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban serta menjadi perhatian aparat penegak hukum. Di Purwakarta, tim gabungan masih menyelidiki penyebab ledakan keras yang terjadi di sebuah toko material dan menyebabkan seorang pekerja meninggal dunia. Sementara itu di Tasikmalaya, polisi terus mendalami kasus ledakan lain dengan mengamankan sejumlah orang serta melakukan penggeledahan untuk mengungkap keterkaitan dan motif di balik peristiwa tersebut. Di sisi lain, suasana duka menyelimuti Indramayu setelah kecelakaan maut yang melibatkan pickup rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura. Para korban telah dimakamkan dan sebagian korban lain masih menjalani perawatan intensif. Kepolisian kini berupaya mengungkap penyebab pasti kecelakaan melalui olah TKP dan pemeriksaan sejumlah pihak agar tragedi serupa tidak kembali terulang. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina, tiba-tiba ada yang meledak. Ya Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang. Sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang dan untuk kita mintai keterangan. Ledakan keras terjadi di sebuah toko material di Kampung Babakan, Pamengpek, Desa Wadasari, Wadayasa, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Dalam insiden tersebut, seorang pekerja material tewas setelah terpental sejauh 3 meter. Warga Kampung Babakan, Pamengpek, Desa Wanasari, Kecamatan Wadayasa, Purwakarta digegerkan dengan ledakan di toko material. Warga berdatangan untuk melihat kondisi bangunan yang bagian atapnya hancur. Warga juga dikejutkan dengan tewasnya Joni, 35 tahun, yang diduga tengah bekerja di toko material. Korban tewas usai terpental sejauh 3 meter akibat ledakan. Selain mengakibatkan 1 orang tewas dan toko material hancur, ledakan ini juga mengakibatkan 3 rumah di sekitar rusak. Menurut warga, ledakan ini terjadi sekitar pukul 8 pagi. Saat itu korban sedang bekerja dan tiba-tiba terjadi ledakan. Katanya Pak Joni itu lagi kerja, lagi ngegurina besi, tiba-tiba ada yang meledak dari lubang itu. Ya, Pak Joninya langsung mental ke sini sekitar 3 meter. Terlempar? Ya, terlempar dari sana ke sini tuh 3 meter. Untuk sementara TKP masih dipasangi garis polisi. Warga dan pihak Polres Purwakarta juga masih menunggu tim Gegana Polda Jabar untuk memastikan asal dan penyebab ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi juga telah mengamankan 3 orang dan menggeledah rumah salah satu terduga pelaku yang merupakan mantan narapidana terorisme. Sejumlah petugas gabungan dari Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat serta personil Polres Tasikmalaya Kota melakukan olah tempat kejadian perkara kedua Minggu sore. Selama olah TKP, akses menuju titik utama jalan Dadaha ditutup sementara. Petugas juga telah menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS yang merupakan mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Minggu siang. Dari penggeledahan, petugas menyita sejumlah komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya kejadian ini bermula pada Sabtu malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat saat terjadi adu mulut antara pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot yang diduga dalam pengaruh minuman keras. Situasi kian memanas saat datang tersangka AAS yang merupakan penjual es teh sekaligus ex-narapidana terorisme sehingga memicu terjadinya suara ledakan dari arah belakang. Ini kami masih melakukan penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Ada berapa orang yang diamankan? Untuk sementara terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang dan untuk kita mintai keterangan. Kapolres memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden ini.
Petugas juga telah mengamankan material racikan seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, kabel, hingga remote pengontrol alarm. Polisi terus memperketat pengamanan di kawasan Dadaha dan mengimbau warga untuk tetap tenang serta menjaga kondusivitas lingkungan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. 9 korban tewas dalam kecelakaan rombongan pengantin di Indramayu dimakamkan secara bersamaan pada Senin lalu. Sementara oleh TKP dilaksanakan setelahnya. Suasana duka menyelimuti Kampung Cemeti, Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu pada Senin pagi. 9 korban kecelakaan maut dimakamkan bersamaan di Desa Cempeh. Dari 9 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Saat kejadian, ketiga anak ini ikut bersama orang tuanya mengantar pengantin. Sementara 6 korban lainnya saat itu dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Ditlantas Polda Jawa Barat pun menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab utama dari kecelakaan ini. 12 korban kecelakaan maut mobil pickup rombongan pengantin dan truk di jalur Pantura Kabupaten Indramayu Jawa Barat telah diserahkan ke pihak keluarga. Seluruh jenazah korban kecelakaan maut di jalur Pantura, Kiajaran, Kabupaten Indramayu telah diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Cempeh, Kecamatan Lelea, dan Desa Kiajaran Kulon, Kabupaten Indramayu pada Minggu malam. Korban tewas menderita luka serius di bagian kepala dan tubuh usai terpental ke aspal. Sementara itu, 6 korban luka dalam insiden ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi truk dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Namun seiring berjalan, barusan yang luka berat meninggal dunia di rumah sakit. Yang 2 orang itu? Yang 2 orang itu. Yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang. 12. Untuk korban luka sendiri ada berapa? Untuk korban luka ada 6 orang, semuanya dirawat di rumah sakit Plumbon. Pekan ini menunjukkan beragam dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari semangat memulai tahun ajaran baru, perkembangan sejumlah kasus hukum yang menyita perhatian publik, hingga rentetan peristiwa tragis yang menelan korban jiwa. Berbagai kejadian tersebut menjadi pengingat akan pentingnya sinergi seluruh elemen bangsa dalam menjaga kualitas pendidikan, menegakkan hukum secara adil dan transparan, serta meningkatkan keselamatan dan kewaspadaan demi mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Saya Raisa Nadia, pamit undur diri, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.